guys, aku Grini. Pasti kalian penasaran kan gimana sih cara konsumsi mie tapi tetap sehat? Yuk kita simak! Nah, sebelum kita mulai, kita akan mempelajari tentang sejarah mie. Pada tahun 25-200 Masehi, mie pertama dibuat di Cina, tepatnya pada zaman dinasti Han. Setelah itu, mie pun mulai berkembang ke negara-negara lain seperti Jepang, Korea, dan juga Taiwan. Bahkan, ketika Marco Polo akan kembali ke Eropa, dia membawa mie sebagai oleh-oleh dari Cina. Mie tersebut dikembangkan dan dikenal sebagai pasta. Jadi, apa sih mie itu? Mie adalah makanan yang berbentuk seperti tali dan terbuat dari tepung sebagai bahan utamanya. Mie ini sangat dinikmati oleh banyak kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Menurut survei pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat kedua pengonsumsi mie instan terbanyak di dunia dengan angka 12,6 miliar orang. Mie instan mengandung 380 kalori yang terdiri dari 58% karbohidrat, 34% lemak, dan juga MSG. Selain itu, ada 9% protein dan kandungan lainnya seperti natrium flisofat dan tartasin. Wah, kalau gitu bagaimana ya dengan kandungan mie biasa? Apakah sama dengan kandungan mie instan? Ternyata, mie biasa hanya mengandung 219 kalori yang terdiri dari 73% karbohidrat, 13% protein, dan juga 14% lemak. Dilansir dari hellosehat.com, wanita memerlukan 2.000 kalori per hari, sedangkan pria membutuhkan 2.500 kalori per hari. Wah, berarti kita bisa mengonsumsi mie tiap harinya kan? Waduh, ternyata tidak seperti itu guys. Mengonsumsi mie secara berlebihan akan menyebabkan diabetes, hipertensi, serangan jantung, dan peningkatan berat badan. Dengan kata lain, mengonsumsi mie secara berlebihan itu sama saja mengundang penyakit. Kalau kayak gitu, ayo kita stop mengonsumsi mie. Jangan panik dulu dong, tenang. Kami punya solusi bagi para pecinta mie, ibu rumah tangga, dan bahkan masyarakat. Solusi yang kami buat sangat simpel. Ya, mie hijau. Mie ini terbuat dari campuran sayur sawi dan juga wortel. Mie hijau ini mengandung lemak dan protein yang seimbang, karbohidrat tinggi dan serat yang cukup, serta banyak vitamin, apalagi kita menambahkan wortel. Langsung saja kita masuk ke cara membuat mie hijau yang praktis, mudah, dan juga lezat. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan, ada tepung terigu, tepung sagu, garam, telur, sayur sawi, dan wortel. Tidak lupa juga untuk menyiapkan blender, baskom, penyaring, parutan, pisau, sendok, dan yang terakhir adalah mangkok. Potong 150 gram sayur sawi ke dalam bagian-bagian yang kecil, lalu kita blender hingga halus. Setelah itu, kita parut wortel. Setelah di blender, saring sari sayur sawi itu ke dalam mangkok. Dan kita simpan wortel yang telah kita parut ke dalam mangkok yang terpisah. Sekarang kita masuk ke dalam pembuatan adonan mie. Di dalam mangkok yang baru kita pecahkan telur, kita tuang sari sayur sawi ke dalam mangkok itu, lalu kita tambahkan 1 sendok makan garam dan kita aduk hingga merata. Masukkan olahan tadi ke dalam tepung terigu, lalu kita tambahkan wortel yang telah diparut untuk menambahkan tekstur. Kita campur adonan hingga berwarna hijau, dan yang terakhir kita cetak mie dengan penggiling mie. Dan ya, mie sudah siap disajikan. Kita bisa menyajikannya dengan cara menggoreng, merebus, ataupun membuat variasi yang berbeda. Mie hijau memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, mie akan bersifat lebih sehat karena mengandung sayur. Yang kedua, penjual akan mendapatkan keuntungan lebih karena variasi di mie-nya. Dan yang terakhir yaitu kita mengurangi limbah sayur. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita konsumsi mie hijau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok 2 MKKF 06 FMIPA UPI 2020.
Aku Grini sebagai juru bicara pamit undur diri. Bye, see you on our next project.